Nah, ini recordnya agak telat kan dari awal, baru kepikiran record. Itu juga gara-gara Bu Erma bilang. Saya ulang lagi ya, tadi kenapa eksplanatif itu salah, karena di sini lihat ya, bagian yang di-highlight warna kuning ini, mengumpulkan sebanyak mungkin realitas sosial. Nah, apakah di situ mengandung makna bahwa dalam penelitian ini dicari penyebab terjadinya realitas sosial tersebut? Kan enggak, ya kan? Nah, jadi eksplanatif pun kita eliminasi. Terus juga teman-teman biasakan nanti ketika ngerjain soal, walaupun mungkin nggak bisa entah ya, saya sendiri nggak tahu deh. Mungkin bisa kali ya kalimat soalnya di blok kayak gini, di highlight. Nah, itu harus selalu dilakukan ya dalam pelajaran sosiologi, terutama kita itu harus cari keyword sebagai penekanan. Ini fokus soalnya lagi mau ngomongin apa. Nah, sebagian orang anggap sosiologi itu susah gara-gara pilihannya mirip-mirip gitu ya kata mereka. Nah, padahal pilihan mirip-mirip itu kalau memang kita belum fokus sama maksud si soal. Tapi kalau kita udah fokus sama apa yang dimaksud sama soal, nah itu insya Allah nanti bakal bakal apa ya, bakal gampang dicari jawabannya gitu. Jadi nggak bias lagi. Nah, sisa yang A sama yang C. A tadi penelitian eksploratif artinya menemukan sesuatu yang baru. Kemudian yang C deskriptif itu memaparkan data atau informasi. Nah, atau sifatnya menggambarkan. Kira-kira yang mana yang lebih tepat? Nah, di sini kita pilih yang C ya. Kenapa kok yang C? Karena menggambarkan mengumpulkan sebanyak mungkin realitas sosial. Di sini realitas sosial ini kan akan menjadi dalam penelitian ini berperan sebagai data. Nah, yang mana tadi makna dari deskriptif adalah apa? Memaparkan data atau informasi ya, sifatnya dia menggambarkan atau menceritakan. Nah, jadi kita pilih yang deskriptif. Oke, di nomor 1 ini ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 nih gampang. Soal yang dari dulu cukup sering keluar nih. Coba. Oh iya, Glenn asli IPS atau dari IPA ya, Glenn? Aku dari IPA, Kak. Oh, dari IPA ya. Oke, sip, sip. Coba Glenn baca, Glenn, nomor 2 ini, Glenn. Masyarakat desa Karangsari telah lama terlibat konflik dengan perusahaan tambang bara yang beroperasi di dekat desanya. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mencapai perdamaian, akan tapi selalu gagal. Akhirnya masyarakat desa tersebut bersepakat untuk mengajukan kasusnya ke pengadilan. Contoh di atas disebut. Nah, dari kalimat soal yang agak panjang ini, kira-kira yang bisa kita highlight di bagian mana, Glenn? Terlibat konflik. Selain itu, ada yang lebih fokus lagi. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mencapai perdamaian. Ada yang lebih mengerucut lagi, satu kata, Selalu yaitu gagal. yaitu adalah, Mengajukan kasusnya ke pengadilan. nah ini. Oke. Jadi satu kata yang paling mewakili itu yang paling jadi keyword penting di soal ini adalah pengadilan. Maka jawabannya adalah apa? Nah, kita Adjudikasi. terjemahin, iya, kita terjemahin dulu satu persatu, kita ingat-ingat lagi. Koersi itu adalah apa? Upaya penyelesaian konflik. Jadi di sini semuanya adalah
dari semua pilihan jawaban kita sebut sebagai akomodasi ya. Nah, akomodasi itu apa sih? Akomodasi itu di sini artinya upaya penyelesaian konflik. Nah, yang bentuknya itu ada macam-macam, ada mediasi, ada arbitrasi, ada adjudikasi, ada apalagi koersi, kompromi, konsiliasi, dan seterusnya. Nah, jadi di sini makna dari akomodasi itu bukan yang kayak apa ya? Kalau kita jalan-jalan gitu kan, kita nanti naik apa, nginep di mana, makan di mana, makan apa. Kan itu istilahnya bisa disebut akomodasi juga ya. Tapi jelas di sini bahasan kita bukan akomodasi yang itu. Nah, di sini bahasan kita akomodasinya yang ini. Nah, koersi artinya upaya penyelesaian konflik dengan paksaan, ya. Paksaan atau bahkan bisa sampai kekerasan. Nah, contohnya gimana? Contohnya, katakanlah ada petugas kepolisian ya yang mau nangkap bandar narkoba. Nah, terus pas digerebek si apa namanya bandar narkoba ini kabur gitu, dia lari sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Nah, kalau bahasa polisi kan gitu ya, tindakan tegas dan terukur. Maksudnya ditembak kakinya. Nah, tembak kakinya kan jelas itu kan kekerasan, tapi itu dibolehkan karena tujuannya untuk mencegah dia kabur kan gitu ya. Nah, itu contoh dari koersi salah satunya. Kemudian penjara, nah hukuman penjara itu juga sudah termasuk koersi. Nah, hukuman penjara atau misalnya tadi ditembak gitu ya, itu adalah koersi. Terus arbitrasi atau arbitrase itu adalah apa? Penyelesaian konflik dengan adanya pihak ketiga. Nah, ada pihak ketiga yang posisinya lebih tinggi. Nah, dari pada dua pihak yang berkonflik. Contohnya gimana? Contohnya yang paling gampang ada dua orang siswa berantem di sekolah. Nah, terus didamaikan atau dilerai oleh guru. Nah, jelas guru kan pihak ketiga yang posisinya lebih tinggi dong, ya kan? Nggak mungkin guru itu dianggap setara atau bahkan lebih rendah, kan nggak mungkin. Nah, itu contoh gampang dari arbitrase. Kemudian adjudikasi tadi artinya pengadilan. Nah, kemudian mediasi ini ada pihak ketiga juga, tapi sebagai penengah. Nah, bedanya apa? Di sini mediator ya disebutnya mediator ya, penengah di sini. Mediator itu tidak punya kuasa, tidak punya wewenang untuk memaksakan gitu atau memberi keputusan. Nah, jadi hanya bisa memberikan saran gitu. Jadi contohnya paling gampang, misalnya lagi-lagi ada dua siswa berantem di sekolah. Nah, terus yang menengahi itu adalah siswa juga. Nah, jadi temennya. Kan di sini tidak kita katakan temennya itu punya posisi lebih tinggi, ya kan? Ya sesama siswa kan sama aja gitu levelnya. Jadi mediasi dengan arbitrase sama-sama ada pihak ketiga, bedanya adalah mediasi itu pihak ketiganya penengah, dia nggak punya power. Sedangkan arbitrase itu pihak ketiganya dia lebih tinggi, artinya dia punya power, dia punya kuasa untuk memberikan keputusan. Terus kompromi. Nah, kompromi ini adalah tawar-menawar untuk mengurangi tuntutan. Nah, contohnya gimana? Contohnya, katakanlah ada seorang anak yang dihukum sama orang tuanya.
gara-gara nilainya jelek, dia jadi nggak boleh main, nggak boleh keluar rumah, ya. Pokoknya setiap hari harus di rumah. Nah, jadi weekend yang biasanya Sabtu sama Ahad dia main, nah ini dia full di rumah. Terus anaknya minta keringanan lah gitu ya, minta keringanan, jangan apa namanya, jangan full di rumah deh gitu. Hari Ahad boleh deh main keluar misalnya gitu. Nah, jadi ada tawar-menawar untuk mengurangi tuntutan atau hukuman itu kita sebut kompromi. Ya, jadi kompromi artinya bukan kerjasama ya. Kompromi itu adalah tawar-menawar untuk mengurangi tuntutan. Dan kalau dalam bahasa Inggris compromise gitu ya, ini lebih sering maknanya nanti atau konotasinya negatif. Kayak misalnya katakanlah ada petugas kepolisian gitu yang dia compromise, artinya dia itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia main mata gitu. Dia itu ada kong kali kong gitu. Nah, jadi dekat dengan tindakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu kalau kalau penerapan istilah kompromi gitu ya kalau dalam bahasa aslinya yang dalam bahasa Inggris itu malah seringkali bermakna yang negatif. Nah, jadi jelas ya tadi jawabannya ini adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor Kak, berikutnya. itu Ya, yang tadi adjudikasinya cuman ada pengadilan doang penjelasannya. iya. Jadi satu kata yang paling apa ya singkat jelas padat itu ya udah pengadilan doang gitu. Ya kalau mau dipanjangin kita cuma dapat istilah-istilah lain misalnya meja hijau gitu. Atau misalnya penyelesaian yang diputuskan oleh hakim ya sama aja ya kan. Dari semua makna itu kita ringkas aja dengan satu kata yaitu pengadilan. Nah, jadi maksudnya sengaja saya bikin satu kata doang supaya nggak usah pusing-pusing gitu ya kita ngingetnya. Nah, kenapa yang lain kok nggak satu kata doang? Karena kalau satu kata doang nanti bisa bias maknanya. Nah, jadi ini mudah-mudahan udah paling efisien gitu ya penjelasannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, coba Kevin baca deh, Kevin. Weber menyatakan bahwa tindakan sosial apapun terwujud berdasarkan arti subjektif dan motivasi yang mendasarinya. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, diperlukan kemampuan A. Berkomunikasi, B. Berasimilasi, C. Berinteraksi, D. Bersimpati, E. Berempati. Nah, ada yang bisa nerjemahin nggak kalimat soal ini ke kata-kata yang lebih sederhana gitu? Apa sih maksud dari soal ini? Kira-kira maksud soal ini apa, Vin? Atau keywordnya dulu deh, yang perlu kita highlight di soal ini yang mana? Yang perlu kita highlight adalah yang ini. Nah, sampai sini deh minimal. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak. Apa sih maksudnya di sini? Kalimat yang lebih sederhana adalah untuk memahami maksud dan tujuan orang lain melakukan suatu tindakan gitu. Nah, untuk bisa memahami maksud dan tujuan seseorang itu melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan. Nah, maka kita perlu bisa apa? Berkomunikasi, berasimilasi, berinteraksi, bersimpati atau berempati. Kira-kira yang mana?
Ada yang bisa tebak jawabannya? Oke, kita terjemahin satu persatu dulu ya, tiap pilihan jawaban. Berkomunikasi. Artinya apa? Berkomunikasi itu ya berarti bertukar informasi. Nah, jadi namanya komunikasi kan penyampaian informasi gitu ya. Ada komunikator sebagai orang pertama dan ada komunikan sebagai orang kedua. Maksudnya namanya ngobrol kan minimal 2 orang, ya kan? Nah, ada yang sebagai apa namanya pemulai pembicaraan, ada yang mendengarkan kan gitu. Nah, jadi orang pertama itu disebut komunikator, orang kedua disebut komunikan. Berkomunikasi artinya bertukar informasi. Apakah di sini ini jawabannya? Enggak ya, bukan berkomunikasi. Kenapa? Karena untuk bisa memahami maksud dan tujuan orang lain itu kita nggak mesti harus komunikasi kok gitu. Artinya kalau komunikasi kan berarti kita harus nanya ke orangnya langsung gitu ya. Apakah itu harus banget untuk bisa memahami maksud dan tujuan seseorang melakukan sesuatu? Apakah kita harus nanya orang tersebut gitu? Maksudnya apakah secara mutlak kita harus nanya orang tersebut? Enggak juga kan. Nah, kemudian asimilasi. Asimilasi artinya apa sih? Asimilasi itu artinya bercampur ya. Nah, dalam hal ini biasanya cenderung ke makna percampuran budaya, karena asimilasi kan biasa kita artikan percampuran budaya yang apa namanya melahirkan suatu budaya baru dan meninggalkan sifat yang lama. Nah, biasa kita sebut A plus B sama dengan apa? Sama dengan C, kan gitu ya kalau asimilasi. Nah, artinya di sini bercampur sehingga menghasilkan sesuatu yang baru atau budaya yang baru. Nah, di sini jelas enggak. Kemudian berinteraksi. Berinteraksi itu artinya melakukan hubungan timbal balik. Nah, di sini metode eliminasi bisa kepake ya. Kenapa saya bilang bisa kepake? Salah satu kaidah yang mesti kalian ingat terus-terusan gitu ya. Dalam ngerjain soal PG, kalau ada pilihan jawaban yang maknanya itu dalam kondisi tertentu atau dia mutlak dia punya makna yang sama gitu ya atau bersinonim, ya udah kita bisa eliminasi itu. Nah, di sini berkomunikasi dengan berinteraksi pada prakteknya sama nggak artinya? Sama kan ya? Nah, berkomunikasi dengan berinteraksi itu sama, maka ini dua pilihan jawaban yang maknanya sama, maka kita bisa langsung eliminasi. Gitu. Jadi walaupun kalau misalnya ada yang menyanggah, Kak, komunikasi kan syaratnya interaksi, jadi nggak bisa dikatakan komunikasi sama dengan interaksi. Memang komunikasi dengan interaksi punya makna sendiri-sendiri, tapi dalam praktiknya berkomunikasi dengan berinteraksi apakah beda? Sama aja, ya kan? Nah, jadi pada prakteknya berkomunikasi itu sama dengan berinteraksi. Nah, di sini mungkin perlu saya ketikin juga ketika menemukan pilihan jawaban yang maknanya sama, maka bisa dieliminasi. Nah, ini kenapa tadi saya eliminasi, karena maknanya sama, berkomunikasi dengan berinteraksi. Kemudian bersimpati dengan berempati. Nah, apakah terus ini maknanya sama juga? Enggak ya. Simpati dengan empati sendiri kan maknanya beda. Simpati artinya apa? Peduli terhadap keadaan orang lain. Nah, peduli atau tertarik gitu ya. Nah, simpati ini maknanya bisa agak luas. Misalnya gini,
Katakanlah kalau dalam dunia kerja, dalam dunia kerja ada seorang karyawan yang dia itu berusaha terus-terusan, kinerjanya bagus, dia masuk selalu on time, pulang nggak pernah duluan gitu. Dan akhirnya dia mendapatkan simpati dari atasannya. Nah, simpati berarti kan di sini apa ya, nilai plus gitu, nilai tambah, dia lebih diperhatikan gitu. Nah, tapi simpati juga bisa bermakna kayak gini. Misalnya ada teman kita nih kena musibah gitu ya. Terus kita prihatin gitu, kita kasihan ngelihat dia. Terus kita apa namanya? Ya kita prihatin lah. Nah, itu juga bisa dimaknai dengan simpati. Kemudian empati itu apa sih? Empati itu merasakan yang dialami orang lain. Nah, bisa merasakan sesuatu yang dialami orang lain. Nah, empati seringkali dianggap maknanya sama dengan simpati tapi lebih mendalam. Itu nggak salah, itu benar ya. Jadi kenapa kok empati dikatakan simpati yang lebih mendalam? Karena gini, misalnya tadi contohnya ya, kita punya teman yang kena musibah, kita lagi kemalangan. Nah, terus kita prihatin, kita kasihan gitu ngelihat dia. Nah, pembedanya simpati dengan empati adalah empati itu kita sampai benar-benar seolah-olah kita yang merasakan posisi tersebut. Nah, sampai kita ada tindakan. Nah, gimana cara kita bisa bantu, kita bisa kurangi apa namanya bebannya dia. Nah, jadi itu bedanya simpati dengan empati. Nah, maka jawabannya di sini yang mana? Udah kelihatan belum? Udah bisa ketebak belum jawabannya? Asimilasi kita eliminasi ya tadi. Gimana? Brothers. Ini cowok semua ya kita. Yang mana? Yang D, Kak. Simpati. Yang empati. Nah, bisa merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Benar. Jadi, di sini kan tadi kita balik lagi ya ke soalnya highlight-nya untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak. Nah, terus udah kita terjemahin tadi. Ini maksudnya dengan kalimat yang lebih sederhana untuk memahami maksud dan tujuan orang lain melakukan suatu tindakan. Kita bisa menerjemahkan itu, memahami maksud dan tujuan orang lain melakukan tindakan, kalau kita bisa punya empati gitu. Kalau kita bisa berempati. Nah, bisa melakukan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Dan empati ini sesuatu yang penting banget ya dalam kehidupan kita bersosial karena apa namanya? Orang yang nggak punya empati ya berarti dia nggak peduli banget sama orang lain gitu dan dia mungkin akan menjadi orang yang pemikirannya sempit gitu. Nah, orang yang bijak adalah orang yang empatinya pasti tinggi. Kenapa? Maksudnya gini, orang yang bijak itu kan kalau misalnya nemuin suatu permasalahan, dia mungkin nggak langsung marah, nggak langsung ngomong-ngomong segala macam. Dia coba lihat dari berbagai sisi. Kenapa sih bisa terjadi ini? Oh, ternyata karena ada alasan tertentu. Katakanlah gini ya, ini biar bisa lebih ngebayangin, saya kasih contohnya. Kalau di apa namanya jalan raya, kita lagi ngendarain motor atau mobil, tiba-tiba ada orang nyalip kita gitu dengan kenceng. Nah, kalau orang yang empatinya tinggi, dia bakal mikir, oh mungkin dia butuh buru-buru karena ada saudaranya lagi sakit, mungkin ada keadaan yang genting banget gitu, yang mengharuskan dia memang nggak ada pilihan lain selain buru-buru. Nah, tapi kita nggak tahu aja gitu karena kita nggak ngobrol sama dia. Nah, jadi kalau kita punya empati yang tinggi, kita akan lebih bijak gitu dalam menghadapi segala permasalahan karena kita bisa memposisikan diri di posisi orang lain. Walaupun mungkin kita nggak perlu sampai berkomunikasi sama orang itu, nggak perlu sampai berhentiin orang itu, kenapa lo buru-buru gitu. Nah, jadi dengan berempati kita bisa memahami maksud dan tujuan orang lain melakukan suatu tindakan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, teman-teman, seperti biasa kalau ada yang mau tanya langsung tanyain aja. Jadi nggak perlu nunggu
saya kasih kesempatan ya, nggak perlu nunggu penjelasannya selesai. Misalnya takut ngerasa nggak sopan gitu. Nanti kalau kalau terlalu takut, terlalu malu, malah nggak nanya-nanya kan, nanti malah nggak enak gitu ya. Sayang kesempatannya. Kita lanjut ke nomor 4. Coba Zidan baca dan. Dahulu masyarakat menganggap perkawinan sebagai komitmen seumur hidup, sedangkan perceraian dianggap sebagai tindakan yang tidak baik dan harus dihindari. Sekarang perceraian bisa menjadi ekspresi kebebasan. Cara berpikir masyarakat tersebut selaras dengan perspektif. Nah, di sini kira-kira jawabannya apa? Atau kita cari dulu keywordnya. Keywordnya adalah di sini atau inti dari soalnya adalah pola pikir yang berubah orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Nah, orang zaman dulu menganggap perkawinan itu sebagai komitmen seumur hidup. Tapi kalau ini dikatakan orang zaman dulu, maka saya termasuk golongan orang zaman dulu aja deh gitu ya mendingan. karena lagi-lagi ini kan sebetulnya subjektif ya. Dan penulis soal ini tentu aja dia menulis ini dengan perspektifnya dia gitu. Jadi menurut dia mungkin orang zaman dulu itu menganggap perkawinan itu harus seumur hidup. Kalau sekarang cerai ya boleh-boleh aja gitu. Nah, berarti kan penulisnya termasuk orang yang kayak gitu. Nah, sedangkan kita sebaiknya jangan yang kayak gitu. Jadi sini mungkin saya ketikin aja ya di bawahnya. Maksud dari soal ini adalah adanya perbedaan pandangan atau pola pikir antara orang zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, terus ngarahnya ke yang mana? Dan soal ini mengarah pada perkembangan pemikiran manusia menurut Auguste Comte. Nah, yang disebut positivisme. Apa itu positivisme? Jadi dalam bukunya, nah Comte ini siapa sih? Comte ini adalah orang Perancis ya, orang Perancis, dia ahli filsafat yang dijuluki sebagai bapak sosiologi. Nah, kenapa kok bapak sosiologi orang filsafat? Iya, karena sebelum dia nggak ada ilmu sosiologi. Dia yang pertama kali mencetuskan istilah sosiologi bahkan. Nah, dalam pendapatnya atau pemikirannya Comte, Comte manusia mengalami 3 perkembangan peradaban atau pemikiran. Nah, tapi ini menurut Comte ya, saya secara pribadi termasuk yang nggak setuju sama Comte. Cuman ya di sini kan kita ikutin aja lah gitu ya, karena lagi belajar sosiologi, maka ya udah kita bahas dulu apa sih memang pemikirannya dia. Yang pertama adalah teologis. Nah, ada yang tahu arti dari teologis? Teologis itu secara bahasa artinya adalah ketuhanan. Ya. Nah, di sini kita bisa artikan sebagai ini tahapan di mana manusia
percaya terhadap hal-hal di luar nalar. Nah, jadi ini yang tadi sempat saya bilang kenapa saya nggak setuju sama pemikirannya dia. Comte menganggap pemikiran yang masih percaya terhadap hal-hal di luar nalar, bahkan sampai kepercayaan terhadap Tuhan, gitu ya, itu dianggap suatu keterbelakangan. Nah, teologis dia taruh di nomor 1, di tahap yang paling rendah. Nah, yang mana teologis ini terbagi menjadi teologis dibagi lagi sama dia tiga, ya, yaitu ada animisme, politeisme, dan monoteisme. Tapi selama ini nggak pernah ada soal yang sampai detail banget nanyain apa pemikiran Comte tentang teologis yang disebut dengan animisme, politeisme, monoteisme. Jadi nggak sampai ke sini ya. Biasanya cuma sampai ke ini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama teologis, yang kedua metafisik, dan yang ketiga positif. Nah, jadi nggak sampai rinci banget. Nggak pernah ada soal yang sampai rinci banget dia nanyain istilah animisme, politeisme, dan monoteisme. Nah, maknanya sendiri animisme artinya kepercayaan terhadap roh nenek moyang gitu ya. Ini kayak orang-orang di suku pedalaman yang masih primitif itu biasanya animisme. Termasuk juga kalau di apa namanya Pulau Jawa lah itu kejawen. Nah, kejawen itu termasuk contoh dari animisme ya. Terus politeisme itu adalah kepercayaan poli itu kan artinya banyak ya, lebih dari satu. Jadi kepercayaan terhadap dewa-dewa. Nah, jadi Hindu Buddha itu termasuk politeisme. Kemudian monoteisme, mono artinya satu. Nah, jadi monoteisme itu salah satu contohnya adalah agama Islam. Karena kalau dalam bahasa Islam itu tauhid gitu ya, mengesahkan Tuhan. Kemudian yang kedua metafisik. Metafisik ini apa sih? Ini mirip dengan teologis. Artinya manusia itu masih percaya terhadap hal-hal yang gaib, yang di luar nalar. Nah, tapi bedanya di sini manusia mulai mencari tahu, ya, mulai mencari tahu penyebab segala sesuatu. Nah, sedangkan pada tahap teologis, nah manusia itu cenderung hanya percaya doktrin. Nah, disinilah pembedanya. Jadi kalau teologis udah percaya aja gitu ya. Kan kalau orang-orang bilang gitu. Misalnya kalau kita ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan atau iman gitu ya. Nah, itu kan ada memang beberapa ajaran yang ya udah kita nggak usah pusingin itu, udah kita percaya aja gitu ya. Nah, itu berarti kan kalau bahasa lainnya doktrin. Nah, kalau dalam metafisik di sini orang-orang tuh udah mulai mencari tahu kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Tapi ujung-ujungnya dia masih percaya terhadap hal-hal yang apa namanya, yang di luar nalar juga. Contohnya gini, tahap metafisik. Katanya dulu ada peradaban manusia yang nggak tahu kenapa bisa terjadi siang dan malam. Nah, terus manusia mencari-cari jawaban, terus ketemu satu jawaban yang masih ngaco sebetulnya. Oh, ternyata terjadinya malam itu gara-gara mataharinya dimakan sama monster. Nah, dimakan sama makhluk yang sangat besar. Nah, itu jawaban sementara aja kan gitu. Yang penting mereka punya jawaban. Padahal ngaco. Ya kalau dimakan sama monster, monsternya sebanyak apa? Karena tiap hari kan bakal ada siang lagi gitu kan, bakal ada matahari lagi. Nah, itu tahap metafisik. Yang ketiga tahap positif. Nah, ini yang tadi di nomor 1 sempat kita ketemu ya, kata-kata positif yang tadi sempat saya singgung sedikit. Nah, positif dalam keilmuan atau khususnya dalam filsafat itu artinya adalah hanya percaya terhadap sesuatu yang masuk akal atau dapat
dibuktikan dengan panca indera. Nah, inilah kenapa orang filsafat kecenderungannya mereka ateis. Kenapa? Ya, kalau ada Tuhan, mana Tuhan? Kan gitu kata mereka ya. Terus juga mereka menganggap bahwa semua pertanyaan itu kan harus ada jawabannya, harus bisa masuk ke logika gitu. Sekarang kalau kita bantah gitu ya, pemikirannya mereka harus masuk logika, logikanya siapa dulu. Sedangkan logika antara satu orang dan orang lain aja bisa beda. Jangankan antara satu orang dan orang lain, logika orang yang sama pagi, siang, sore, malam itu bisa beda gitu. Nah, jadi inilah kenapa saya tadi sempat bilang bahwa saya termasuk yang nggak setuju dengan pemikirannya Comte. Tapi terlepas dari itu ya udah, di sini kita pilih yang mana jawabannya. Udah ketebak ya, yang A. Nah, kenapa kok yang A? Jadi maksudnya gini. Maksudnya yang orang zaman dulu ini kecenderungannya itu percaya sama doktrin, sama pandangan yang kaku gitu ya, bahwa perkawinan itu adalah komitmen seumur hidup, udah pokoknya itu harga mati gitu ya, nggak boleh ada tawar menawar lagi. Nah, sedangkan orang zaman sekarang itu pemikirannya lebih terbuka, mereka menganggapnya gitu ya, si penulis ini dan orang-orang yang percaya dengan pemikirannya Comte. Jadi mereka menganggap bahwa perceraian itu adalah ekspresi kebebasan. Ya. Jadi bukan fenomenologi, bukan interaksionisme simbolik, bukan konstruktivistik, bukan juga fungsional. Terus artinya apa dari tiap-tiap pilihan jawaban? Kan kita perlu tahu juga ya. Fenomenologi ini maksudnya adalah memang istilah ini nggak pernah keluar sih, tapi ini ada di sosiologi. Di SBMPTN, SIMAK, UI belum pernah keluar, tapi fenomenologi saya pernah temukan. Ini kurang lebih artinya adalah, bentar ya, saya takut salah. Jadi kita nyontek dulu. Nah, giliran browsing malah ketemu kalimat yang rumit. Metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari satu konsep atau fenomena yang secara sadar dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Nah, ini saya copy dulu ya. Ini kalimat yang memang agak butuh waktu buat mencernanya. Nah, apa sih fenomenologi ini? Fenomenologi itu yang lebih sederhana gini ya. Terkadang ada kejadian, ada fenomena sosial gitu yang mungkin berbeda waktu atau berbeda tempat tapi mirip gitu. Nah, punya hakikat yang mirip. Nah, punya kesamaan makna gitu maksud dari fenomenologi. Misalnya apa? Misalnya kayak dulu sebelum kita merdeka itu kan di dunia banyak terjadi kolonialisme, imperialisme gitu ya, banyak terjadi penjajahan. Nah, kalau sekarang udah nggak ada, tapi sekarang kan adanya neokolonialisme, itu kan istilahnya Pak Soekarno ya, neokolonialisme, penjajahan gaya baru. Jadi memang nggak ada secara fisik, tapi penjajahan ideologi, penjajahan ekonomi dan segala macam itu tetap ada. Jadi maksud dari fenomenologi adalah pembahasan tentang suatu fenomena atau kejadian yang mirip walaupun mungkin berbeda waktu ataupun tempat. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi ini nggak pernah keluar kok. Ini belum pernah keluar di UTBK, di SIMAK UI. Pembahasan tentang fenomenologi. Kemudian interaksionisme simbolik ini artinya adalah kemampuan menafsirkan simbol. Nah, kemampuan menafsirkan simbol
atau informasi yang diberikan. Nah, kalau interaksionisme simbolik ini pernah beberapa kali keluar. Kalau mungkin kalian pernah ketemu latihan soal yang kurang lebih kayak gini soalnya. Waktu itu tuh apa ya? Ada tim pramuka, itu ada regu A, regu B. Nah, regu B ini baru bisa jalan kalau dia udah dikasih tanda. Misalnya dengan ditiup peluit atau misalnya diberikan tongkat dari regu A. Nah, pernah nggak kalian ketemu soal kayak gitu? Kalau sering latihan soal dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya, harusnya pernah ketemu ya. Itu jawabannya interaksionisme simbolik. Jadi, tanpa kita harus ngobrol, kita bisa memahami informasi atau lambang atau simbol atau tanda yang diberikan oleh pihak lain. Contoh lainnya misalnya gini, katakanlah apa namanya? Ada balapan lari gitu ya. Nah, ada balapan lari, lomba lari. Nah, si atlet itu kan paham, dia udah bisa mulai lari kalau dia udah dengar suara tembakan gitu ya dari apa namanya wasitnya lah gitu. Nah, tanpa harus misalnya wasitnya ngomong, nah, dia dengar itu bisa langsung tahu bahwa oh dia udah dimulai, udah bisa lari. Nah, itu interaksionisme simbolik. Dan ini di tahun-tahun sebelumnya cukup sering keluar ya. Kemudian konstruktivistik ini nggak pernah ada istilah ini di soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Tapi bukan berarti nggak ada ya istilah konstruktivistik. Kita tinggal terjemahin aja, kita cari kata dasarnya apa sih. Kalau kata dasarnya konstruktif atau konstruk itu artinya kan membangun. Nah, konstruktivistik berarti pemikiran yang sifatnya membangun. Gitu. Tapi kalau kita bicara kebiasaan ya, maksudnya pola soal yang sering keluar, nggak pernah ada pembahasan tentang konstruktivistik. Kemudian fungsional itu apa? Nah, kalau fungsional ini ada ya, dan ini cukup sering muncul juga. Kalau kita dengar kata-kata hubungan fungsional, itu berarti hubungan yang terbentuk karena fungsi. Atau adanya pembagian tugas. Nah, sering juga disebut dengan istilah struktural fungsional. Nah, pernah nggak kalian ketemu kata-kata ini? Struktural fungsional. Harusnya pernah ya. Jadi struktural fungsional itu artinya adalah hubungan yang terbentuk, kok saya highlight. Hubungan yang terbentuk karena adanya fungsi atau karena adanya pembagian tugas. Misalnya gini, suatu perusahaan yang terdiri dari banyak divisi, banyak karyawan, yang mereka itu bekerja di bagiannya masing-masing, ya kan? Ini kayak bisa kita perumpamakan seperti satu tubuh. Ada yang fungsinya kayak kepalanya, nah ini kan berarti pimpinan gitu ya, yang mereka itu mikir, yang mereka itu menentukan kebijakan. Nah, terus ada yang berfungsi seperti tangan, mereka yang action, mereka yang terjun ke lapangan, ada yang berfungsi sebagai kaki dan seterusnya. Jadi ada pembagian tugas. Nah, itu yang disebut dengan hubungan fungsional. Kita lanjut ke nomor 5. Belum ada pertanyaan sampai sini? Kalau kalian punya soal lain, nggak apa-apa kok. Kalian mau tanyain. Nah, di sini Ivan, Kevin, sama Zidan mungkin udah tahu ya maksudnya. Oh, Kak Gentor nih kalau ngebahas soal tuh satu soal aja bisa lama gitu, berapa menit. Emang kayak gini ya gaya saya. Karena maksudnya itu biar benar-benar paham secara mendalam gitu. Jadi ketika keluar soal di topik itu gitu dengan kalimat yang berbeda, dengan diputar-putar sama si pembuat soal, nanti insya Allah tetap bisa jawab. Nah, Glenn kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya Glenn. Iya, Kak, kenapa ini nanti cara-cara mengerjakannya itu nanti dikirim ke grup kan, Pak? Maksudnya cara-cara ngerjain gimana? Yang tadi yang dari nomor 1 sampai nomor 4 itu tadi cara mengerjakannya itu
kayak ada tulisan-tulisan penjelasannya gitu. Ntar Iya, soal-soal nanti ini dikirim ke grup kan? iya, file ini persis file PPT ini nanti saya kirim ke grup. Oh, oke Kak. Iya. Ini ada recordingnya juga kan, ada videonya juga nanti. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 kita langsung cari highlight-nya, yaitu di sini ya, tahap sosialisasi. Nah, biasanya ketika kita ingat-ingat ya materi tentang sosialisasi yang dipelajari di kelas 10, itu kita cuma tahu ya udah tahap sosialisasi aja, enggak disebut tokohnya siapa gitu ya. Nah, memang ada beberapa apa ya, beberapa materi di pelajaran sosiologi ini yang saking dia udah diterimanya secara umum, jadi kita udah nggak perlu sebut lagi siapa tokohnya. Contoh gini, kita nih di kehidupan sosial sering kita kan nyebut istilah, oh ada golongan kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah, kan gitu ya. Nah, tapi ternyata itu ada orang yang mencetuskannya pertama kali gitu. Siapa dia? Dia adalah si Max Weber gitu ya. Nah, juga termasuk yang ini. Tadi saya katakan bahwa di materi SMA sosialisasi ini khususnya materi tentang tahap sosialisasi, kita tuh biasanya nggak nyebut siapa tokohnya, tapi di sini disebut Berger dan Luhmann. Dan tahap dalam sosialisasi ini, kalau yang bicara primer sekunder gitu ya, itu cuma ada 2, cuma ada primer dan sekunder. Nah, ini bisa disebut tahap, bisa disebut agen ya. Dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Nah, apa itu sosialisasi primer? Primer itu kan selalu berarti yang prime ya, yang pertama, yang paling utama gitu. Jadi ini sosialisasi atau penanaman nilai dan norma gitu ya, kan sosialisasi kita bisa artikan sebagai penanaman nilai dan norma yang berlangsung atau yang dialami yang pertama kali dialami oleh setiap orang. Nah, jelas di sini berlangsung di keluarga ya. Jadi media sosialisasi primer atau tahapan sosialisasi primer itu pasti berlangsung di keluarga. Karena setiap manusia lingkungan pertamanya kan pasti keluarga, ya kan? Soalnya ada yang menyanggah, Pak, terus gimana kalau ada anak bayi yang dibuang sama orang tuanya gitu? Ya walaupun mungkin dia nggak hidup sama orang tua biologisnya, tapi kan tetap aja orang yang nanti nemuin dia, misalnya di panti asuhan atau orang lain gitu, dia bakal nganggap itu adalah orang tuanya kan gitu. Jadi di sini nggak mesti saklek keluarga biologis ya. Jadi orang-orang pertama yang apa namanya jadi lingkungan pertama kita itu adalah sosialisasi primer. Nah, di sini berlangsung penanaman nilai dan norma yang mendasar yang akan membentuk kepribadian seorang individu. Nah, walaupun bukan berarti penentu ya, benar-benar cuma keluarga, karena kan setiap kita kan bersosialisasi, maksudnya kita akan memiliki media sosialisasi yang sekunder juga. Nah, sekunder ini berarti agen sosialisasi atau tempat sosialisasi kedua setelah keluarga. Contohnya ini adalah teman bermain, sekolah, tempat bekerja, sampai ke yang paling luas masyarakat. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini apa namanya? Di sini
individu akan memahami status dan perannya di masyarakat. Nah, jadi kalau kita bicara peletak dasar-dasar nilai dan norma, pastinya kan keluarga, ya kan? Maksudnya gini, ingat deh dari kecil kan kita selalu diajarin sama orang tua, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang benar, ini yang salah. Nah, itu kan sosialisasi primer. Kita diajarin yang dasar-dasar gitu sama orang tua, sama keluarga. Tapi bagaimana caranya kita bergaul dengan masyarakat luas, kita bisa menempatkan diri, nah itu kan bukan di keluarga, tapi di lingkungan yang lebih luas lagi, di masyarakat, di tempat kerja, gitu. Jadi fungsi dari media sosialisasi sekunder adalah supaya seorang itu bisa menempatkan diri, gitu ya, agar dapat menempatkan diri di kelompok atau di masyarakatnya. Nah, berarti kita pilih yang mana? Kita pilih yang, nah, di sini keywordnya ya, keywordnya justru ternyata bukan di sini ya, yang paling mengerucut tuh saya tadi harusnya highlight yang ini, memasuki dunia umum. Nah, kira-kira yang mana? Memasuki dunia umum seperti nilai-nilai kemandirian, kejujuran, dan tanggung jawab, itu adalah di sekunder, ya enggak? Nah, seseorang kan baru ketahuan sifat aslinya, justru kita nggak bisa nanya itu ke orang tua gitu. Kalau kalau bisa dibilang seorang itu kan bakal ketahuan sifat aslinya kalau kita bermuamalah sama dia. Maksudnya kita pernah punya urusan, paling gampang urusan duit lah gitu ya. Dia ini amanah apa enggak. Terus kita juga bisa lihat karakter seorang kalau kita safar. Safar itu maksudnya bepergian jauh dalam jangka waktu yang cukup lama sama seseorang. Nanti bisa kelihatan sifat aslinya. Nah, terus di sini justru yang lebih bisa ngelihat seorang itu mandiri atau enggak, jujur atau enggak, tanggung jawab atau enggak, ketika dia ada di lingkungan yang sebenarnya, maksudnya lingkungan masyarakat luas atau misalnya tempat kerja. Orang bisa ketahuan dia becus atau enggak kerjanya, ya kan, dia tanggung jawab atau enggak, kan pastinya di tempat pekerja dong, nggak mungkin di keluarga. Maksudnya gini, orang tua yang bilang anaknya itu, oh anak saya mah baik, anak saya mah tanggung jawab gitu, itu nggak bisa langsung dipercaya ya. Karena ya orang tua pasti kan bagus-bagusin anaknya gitu. Yang lebih tahu secara real itu adalah ya orang yang memang berurusan langsung sama dia, terutama urusan duit lah gampangnya gitu. Jadi di sini jawabannya yang sekunder jelas ya. Nah, terus catatan tambahan. Karena di sini ada kata-kata tahap sosialisasi ya. Dalam materi sosiologi, nah di sini ada disambiguasi ya. Tentang istilah tahap sosialisasi. Disambiguasi maksudnya apa sih? Jadi dia bisa ambigu gitu, bisa punya dua makna, bisa punya dua pembahasan. Nah, dalam soal ini karena pilihan jawabannya primer, sekunder, tersier, ya udah berarti kita ngebahas yang maksudnya yang ini ya, tahap atau agen sosialisasi. Nah, terus emang ada makna lain yang mana lagi? Nah, kalau kita bicara tahap sosialisasi itu bisa juga materi tahap sosialisasi menurut George Herbert
made ya, yang tahapannya terbagi menjadi 4, yaitu preparatory stage, kemudian ada play stage, game stage, terus yang terakhir generalize others. Nah ini, jadi saya perlu tambahin, saya perlu kasih catatan tambahan lah ya. Jadi kalau ketemu kata-kata tahap sosialisasi itu pahami dulu maksud dari soalnya ya. Dia itu bicara yang mana. Nah, kalau di sini pilihan jawabannya primer, sekunder, tersier, berarti ya udah yang di kotak ini ya. Tapi kalau tahap sosialisasi yang ini bicara perkembangan dari anak-anak gitu ya sampai ke dewasa yang dia itu paham tentang menempatkan diri di masyarakat. Nah, berarti itu ngomongin yang ini, yang menurut George Herbert Mead ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kerumunan menurut Blumer ya. Nah, jadi soal ini membahas tentang jenis-jenis ya, jenis-jenis kerumunan menurut Blumer. Nah, catatan tambahan, apa sih kerumunan? Kerumunan itu adalah, kita bisa bilang, kelompok semu. Maksudnya apa kelompok semu? Jadi, kalau namanya kelompok sosial yang nyata, yang real, itu kan mereka saling kenal di antara anggotanya, ya kan? Ada interaksi yang intensif, mereka sering ketemu, mereka punya tujuan yang sama, gitu. Mereka punya kepentingan yang sama. Tapi kalau kerumunan ini enggak, mereka cuma sekedar ngumpul bareng-bareng aja, tapi belum tentu saling kenal. Jadi tidak saling kenal, bahkan mungkin tidak berinteraksi satu sama lain. Nah, terus memang tidak ada keanggotaan di dalamnya ya. Nah, justru misalnya kalau kita bandingin dengan kita nih sekarang, walaupun kita belum pernah ketemu secara fisik kan ya, benar-benar belum pernah ketemu secara fisik, tapi kita ini kelompok nyata justru. Karena apa? Karena jelas ada keanggotaan di dalam sini. Artinya kan kalian bisa join di kegiatan belajar di fokus ini kan karena memang udah daftar dan seterusnya gitu kan. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba kita ketemu gitu terus nggak saling kenal. Jadi contoh kerumunan kan kayak orang ngumpul nunggu bis di halte, atau penonton sepak bola, atau misalnya orang berbondong-bondong jalan ke masjid, nah atau nonton pameran dan seterusnya. Nah di sini casual crowds ini adalah contohnya, saya langsung kasih contoh aja ya. Contohnya penonton bioskop atau yang semacamnya, mau opera, mau apapun itu, penonton pameran juga, itu termasuk yang kasual. Nah, apa sih di sini maksudnya? Mereka bertindak teratur, kemudian memiliki satu fokus
satu fokus objek yang diamati bersama gitu. Nah, jadi kalau penonton bioskop ya namanya orang datang ke situ kan buat ngeliatin layarnya ya kan, buat nontonin filmnya. Mereka punya satu fokus yang sama. Kemudian acting crowds atau kerumunan yang bertindak ini biasanya cenderung yang dia termasuk ke dalam immoral ya. Jadi ini termasuk immoral crowd yang maksudnya adalah mereka bertindaknya cenderung yang ke arah anarkis gitu. Anarkis dan vandalis. Apa sih anarkis? Anarkis itu pakai kekerasan. Vandalis itu artinya merusak. Lah, apa bedanya, Kak? Bedanya kalau anarkis itu ke orang, vandalis itu ke fasilitas umum, ke benda lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang nih merusak fasilitas umum, dia pukul-pukulin, kita nggak bilang dia anarkis. Karena anarkis itu kalau kekerasan, kalau ke orang gitu ya. Tujuannya kalau merusak fasilitas umum itu gimana pun disebutnya bukan anarkis tapi vandalis, merusak. Kemudian konvensional crowd. Kayaknya agak ketukar deh yang kasual sama konvensional ya. Tadi dulu deh, saya ingat-ingat lagi. Yang ekspresif ini berarti yang dia mengungkapkan. Nah, mengungkapkan ekspresi. Nah, mengungkapkan ekspresi atau perasaan. Contohnya apa? Contohnya kayak penonton konser rock. Nah, ini biasanya contohnya kayak gini ya. Coba ya, biar nggak ketukar-tukar. Kita nyontek dulu. Kerumunan menurut Bloomer. Nah, ini ekspresif rock tadi penonton konser rock. Jadi saya copy aja deh ya, biar nggak salah. Oh, yang tadi berarti ini cenderung ke yang konvensional ya. Tadi salah saya. Ini penjelasan dan contoh yang ini harusnya masuknya ke konvensional. Kok gede amat ya ini? Nah, kalau yang kasual ini karena ada sebab tertentu gitu ya. Contoh gampangnya tadi kerumunan menonton atau melihat kebakaran, kecelakaan. Nah, itu dia. Itu adalah sebenarnya bukan kasual ya. Ya kalau kasual sih kata dasarnya case berarti.
Kalau kausal kata dasarnya cause, ada sebab khusus. Tapi ya maknanya sama, karena ada kejadian tertentu. Gitu. Dan ini kerumunan yang paling nggak bermanfaat ya. Orang lihat kebakaran, lihat kecelakaan. Kalau dia nolongin sih nggak apa-apa. Nah, saya termasuk orang yang kalau misalnya lagi di jalan nih terus ada kecelakaan, nggak suka gitu ikut-ikutan apa, mendingan jalan aja kalau kita emang lagi nggak bisa bantuin, ya udah jangan bikin macet jalan gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang mana jadinya. Supporter futsal meneriakan yel-yel. Nah, walaupun dia meneriakan yel-yel, tapi bukan berarti ekspresif crowd ya. Di sini penonton bola itu lebih cenderung ke konvensional crowd gitu. Karena tujuan utamanya kan bukan teriakin yel-yel, tujuan utamanya nonton pertandingan kan. Mereka punya fokus yang sama. Jadi sama dengan yang ini nih, konvensional ya. Jadi kita jawab yang C. Nah, jadi ingat hakikatnya ya. Nah, maka soal ini kita bisa bilang mengandung pengecoh. Kenapa? Karena dia nyebutin meneriakan yel-yel. Nanti kalau misalnya kita fokusnya ke yel-yelnya, kita jawabnya ekspresif. Padahal gini, kita kembaliin lagi deh. Emang tujuan utamanya supporter atau penonton itu yel-yel, bukan nonton gitu. Jadi mereka nggak peduli gitu kan pertandingannya kayak gimana, yang penting mereka teriak-teriak gitu. Enggak ya. Mereka itu tujuan utamanya adalah nonton pertandingan gitu. Jadi kita pilih yang konvensional. Wah, ini udah 11.32 aja ya. Kita agak kebut deh. Tapi mungkin nggak bisa sampai selesai 15 soal. Nah, kalau ada yang mau ditanyain, silakan nih sebelum saya bahas soal yang ini. Ada nggak? Oh ya, ini namanya saya ganti aja ya. Namanya jadi Budi aja deh. Nah, Budi kan nama saya. Kan nama saya Gentur Mesu Budi. Nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena itu ya nggak enak aja lah. Budi yang berasal dari keluarga miskin merasakan diskriminasi oleh masyarakat karena rendahnya status sosial ekonominya. Untuk meningkatkan status sosialnya, dia memutuskan untuk, nah, kira-kira jawabannya yang mana? Saya di sini kasih keterangan dulu ya, soal ini membahas tentang saluran mobilitas sosial. Nah, apa itu saluran mobilitas sosial? Mobilitas sosial sendiri kan artinya perpindahan status ya. Saluran mobilitas sosial adalah media atau tempat yang bisa membuat seseorang mengalami perubahan status sosial atau mengalami khususnya panjat sosial ya, pansos, social climbing. Social climbing itu maksudnya mobilitas vertikal naik. Nah, apa aja sih yang termasuk saluran mobilitas sosial? Sini mungkin perlu saya sebutin beberapa ya. Di antaranya ada pendidikan. Nah, dengan pendidikan seseorang bisa naik nggak status sosialnya? Jelas bisa, ya kan? Bahkan di perusahaan aja, walaupun misalnya seumuran, tapi orang yang S1 dengan S2 itu kan gajinya beda. Nah, di situ kan menunjukkan bahwa
pendidikan itu bisa menjadi saluran mobilitas, bisa mengangkat kedudukan seseorang. Terus selain pendidikan bisa juga pernikahan. Nah, cara cepat kaya gimana? Nikah sama anaknya konglomerat kan gitu ya. Salah satunya. Tapi itu memang real gitu. Walaupun ya nggak semua orang mungkin mau dan mampu mempraktekkan. Terus apalagi militer. Nah, militer ini jelas real ya. Kalau kalian misalnya lihat profil-profil panglima TNI dari generasi ke generasi, itu banyak dari mereka yang dari orang susah gitu. Tapi bisa sampai jadi jenderal bintang 4, jadi marsekal, jadi laksamana. Gitu. Nah, kemudian apalagi ekonomi, ya dagang, ya usaha segala macam. Nah, tapi tidak terbatas pada ini ya, ini cuma beberapa aja. Di sini kira-kira yang mana? Budi yang berasal dari keluarga miskin merasakan diskriminasi oleh masyarakat karena rendahnya status sosial ekonominya. Untuk meningkatkan status sosialnya, dia memutuskan untuk, nah di sini kita bisa jadi nemu beberapa pilihan jawaban yang benar, tapi kita pilih yang paling tepat. Ya. Ini bisa dibilang semuanya bisa jadi saluran mobilitas. Mencari penghasilan bisa, ya kan? Meningkatkan pendidikan bisa, belajar bahasa Inggris bisa, jadi buruh pabrik. Nah, bisa juga paling nggak kalau misalnya dia tadinya nganggur banget gitu, terus jadi buruh pabrik, ya itu kan terangkat tadinya pengangguran jadi karyawan. Kemudian mengikuti kegiatan olahraga, kalau benar-benar dia serius jadi atlet juga bisa. Terus yang mana dong yang paling tepat? Nah, yang paling konkret tuh yang ini. Kenapa? Karena yang udah pasti hasilnya. Kok maksudnya pasti hasilnya? Iya, maksudnya gini. Selama kita ngikutin alur dengan benar, ya kita bakal dapat gelar sarjana, ya kan? Dan seorang yang tadinya nggak punya status gelar pendidikan apa-apa, terus jadi sarjana, terus jadi punya gelar S2, master, magister gitu, terus punya gelar doktor, pasti kan terangkat gitu kedudukannya ya. Dan itu sesuatu yang pasti selama dia ngikutin alur. Tapi kalau mencari penghasilan kan belum tentu dapat. Nah, nyarinya sih pasti gitu. Jadi find tapi belum tentu found gitu. Nyari tapi belum tentu ketemu kan gitu. Tapi kalau meningkatkan pendidikan di sini yang paling pasti. Apalagi ya kita kan di sini konteksnya lagi dunia akademis gitu ya, lagi dunia pendidikan. Nah, bukan berarti yang lain salah, yang lain tadi sekali lagi benar. Cuman yang paling tepat kita pilih adalah yang B, meningkatkan pendidikan. Nah, gimana teman-teman? Lanjut apa udahan? Saya nggak enak juga nih, baru dapat 7 nomor ya. Nah, lanjut aja deh ya, tapi bahasnya agak cepat aja gitu. Suatu kehidupan masyarakat tidak pernah berjalan sempurna tanpa penyimpangan. Artinya akan selalu ada penyimpangan dimanapun. Nah, kenapa bisa? Langsung aja. Jawabannya yang B. Nah, kenapa kok penyimpangan itu relatif? Iya. Kehidupan sosial itu sangat dinamis. Maka norma pun akan berubah dari waktu ke waktu. Norma itu aturan ya maksudnya. Sesuatu yang dulunya dilarang bisa jadi saat ini diperbolehkan atau bahkan dianjurkan. Atau sebaliknya, sesuatu yang dulunya dianjurkan sekarang dilarang. Contohnya apa? Contohnya penggunaan ponsel oleh pelajar.
Nah, coba sebelum pandemi, kalau nggak pada disita-sitain tuh, kalau anak SMP ya, terutama biasanya kan nggak boleh. Anak SD, anak SMP kan belum boleh. Tapi kalau gara-gara pandemi, ya mau nggak mau harus punya, kan gitu. Nah ini berarti penyimpangan itu akan selalu ada. Maksudnya kan sesuatu yang dianggap benar atau salah itu bisa berubah ya dari waktu ke waktu. Nah jadi dulu anak sekolah bawa HP itu dikatakan pelanggaran, penyimpangan. Kalau sekarang justru malah dianjurkan, ya kan? Akan kesulitan kalau nggak ada HP. Nah, yang lain salah kenapa? Penyimpangan selalu ada dilakukan oleh anggota masyarakat. Ini nggak sepenuhnya salah gitu ya. Tapi ini tidak menjawab. Kenapa? Karena ini cuma ngulang makna soal. Suatu kehidupan tidak berjalan sempurna tanpa penyimpangan, karena penyimpangan selalu ada. Nah ini kan nggak menjawab, ya kan? Ya namanya tidak pernah berjalan sempurna tanpa penyimpangan kan ya berarti sama aja dengan penyimpangannya selalu ada gitu. Jadi juga perhatiin seringkali soal itu kayak gini. Kita lihat kalau sekelas ini seolah-olah kayak benar, padahal ini cuma mengulang, ya kan? Namanya tanpa penyimpangan berarti kan penyimpangan selalu ada. Nah, itu kan berarti belum menjawab. Dia itu cuma mengulang. Perilaku menyimpang merupakan tanggung jawab kolektif. Ini benar tanggung jawab bersama. Tapi apakah gara-gara itu jadi selalu ada penyimpangan? Kan bukan ya. Ini bukan penyebab terjadinya penyimpangan. Gitu. Terus nomor 9. Nomor 9. Nah, yang perlu kita tahu ini adalah bab lembaga sosial, ya. Soal ini termasuk dalam bab lembaga sosial. Nah, terus lebih khususnya lagi, lembaga sosial itu memiliki 2 jenis fungsi. Apa aja itu? Fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest itu fungsi sebenarnya. Dan fungsi yang diharapkan gitu ya. Nah, fungsi laten berarti bukan fungsi sebenarnya. Tidak diharapkan dan dia cenderung muncul dengan sendirinya. Jadi walaupun dia tidak diharapkan, tapi dia muncul sendiri gitu. Nah, contohnya kayak apa sih? Contohnya sini kan kebetulan ngomongin pendidikan ya. Contohnya aja deh langsung. Contoh fungsi manifest lembaga pendidikan. Apa aja? Mentransfer ilmu, mempersiapkan sebelum masuk dunia kerja, menanamkan nilai dan norma, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi apakah tidak ada efek negatif? Pasti ada kan? Walaupun ini ya nggak bisa dihindari gitu, mau nggak mau. Nah, jadi ini termasuk fungsi laten. Contoh fungsi laten lembaga pendidikan. Mengurangi pengawasan orang tua. Benar nggak? Benar dong, kan nggak mungkin kalian dari pagi sampai sore ya kan diawasin sama orang tua terus di sekolah. Walaupun ada sih satu orang yang kayak gitu, saya pernah ada siswa bimbel saya kayak gitu. Tapi itu kan cuman satu aja kasus gitu. Tapi kebanyakan kita kan enggak. Dengan kita sekolah dari pagi sampai sore ya mau nggak mau jadi ngurangin pengawasan orang tua. Terus untuk karakter pembangkang. Kenapa kok bisa? Karena
sikap yang baik ketika belajar adalah sikap kritis dan skeptis. Maksudnya tuh banyak tanya, nggak gampang percaya gitu kan. Jadi nanya terus ngebuktiin terus gitu. Nah ini kan cenderung kayak ngeyel gitu ya. Kalau ini dibawa ke depan orang tua, nah siap-siap dilempar sendal, ya kan. Jadi karakter membangkang dalam tanda kutip yang kritis, skeptis. Kalau di dunia akademis itu boleh. Tapi kalau jangan sampai dibawa kemana-mana gitu ya. Maka di sini pemberlakuan kurikulum termasuk fungsi manifest, ya fungsi sebenarnya. Jadi nggak ada tuh fungsi sekunder, fungsi utama, ya sebutnya fungsi manifest ya. Tapi di sini kita pilih yang manifest karena memang udah dibakukan, istilahnya disebut fungsi manifest dan fungsi laten gitu. Jadi ini nggak akan dipakai dengan istilah yang lain. Nggak akan disebut dengan istilah yang lain. Nomor 10. Ntar lagi azan kali ya. Kayaknya sampai nomor 10 aja ya. Tapi kalau kalian mau nanya-nanya nanti di luar meeting ini boleh kok. Jadi nanti minta aja nomor saya sama Bu Erma gitu ya. Kalau mau nanya-nanya. Kalian nanti latihan soal sendiri gitu. Sikap primordialisme dalam masyarakat majemuk dapat menyebabkan konflik manifest. Nah, kata manifest di sini nggak usah terlalu dipedulikan ya. Nggak kayak yang tadi di sini fungsi manifest, fungsi laten. Jadi bukan berarti ada konflik manifest, konflik laten gitu ya. Jadi di sini nggak perlu dipedulikan. Sikap primordialisme. Nah, primordialisme itu apa? Primordialisme adalah kebanggaan atau kan kelompok yang dimiliki sejak lahir. Nah, inilah. Jadi primordialisme itu sebetulnya masih bisa positif ya kalau dalam kadar batas yang wajar. Tapi kalau udah berlebihan nanti dia jadi etnosentris, jadi negatif. Nah, di sini yang A ini nggak jadi penyebab konflik ya, ini kan bagus. Mengukur suatu dengan parameter umum kan bagus. Kalau dengan parameter yang subjektif, yang menurut diri sendiri, menurut kelompoknya sendiri, itu baru nggak boleh. Menghendaki kemenangan di pihaknya, ini negatif. Tapi apakah ini maksud dari primordialisme? Enggak ya. Primordialisme itu yang paling tepat yang C. Mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Jadi kayak di sini menjunjung tinggi kelompok gitu ya. Ini perlu tapi sekali lagi dalam batas yang wajar, nggak boleh sampai kita merendahkan kelompok yang lain kan gitu ya. Nah, sampai sini dulu deh teman-teman. Kayaknya cuma sampai nomor 10 bisanya nih durasinya. Karena harus siap-siap sholat zuhur. Tapi seperti tadi saya bilang ya, nih, saya ketikin di sini aja deh ya. Kalau kalian mau nanya-nanya via WA di luar jadwal belajar. Tapi kalau nggak salah tadi Bu Erma bilang ntar malam kalau kalian pada bisa ada jadwal lagi, tapi geografi sih. Cuman ya kalaupun mau nanya sosiologi nggak apa-apa juga. Nih ya, nomor saya kalian bisa save. Jadi tanya-tanya aja kalau ada yang mau ditanyain kalau lagi latihan soal sosiologi ataupun geografi. Gimana, brothers? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Pertanyaan yang singkat-singkat aja mungkin. Atau ada yang membingungkan dari pembahasan 10 nomor ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama.